Dua negara abang adik, Indonesia Malaysia, kini bakal mendapatkan kapal-kapal perang barunya bos. Fix, sama-sama dari Turki, sama-sama dalam proyek Milgem, namun beda kelas dan ukuran. Dan ini semua sudah deal bos. Nah, untuk Indonesia kini kabar terbarunya sudah fix 2 kapal perang bakal diserahkan ke Indonesia tahun depan bos. Namun, kapal yang diserahkan pun adalah kapal perang batch selanjutnya yang terbaru. Akan diambil Indonesia lewat Qatar. Nah, lantas bagaimanakah maksudnya itu? Kapal perang yang mana? Setelah ini kita kelupas. Kemudian kabar bahagia kedua juga datang dari Malaysia. Setelah lama menunggu kapal perang barunya, kini akhirnya yang terbaru pun telah diluncurkan di Turki bos. Nah, lantas kapal perang apakah itu? Apakah sama dengan punya Indonesia? Penasaran? Beritanya cus Marki Beo. Mari kita slebeo berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar mantap pertama kini datang dari calon kapal perang baru Indonesia buatan Turki bos. Jadi baru-baru ini media pertahanan Turki yaitu safunmasanais.com telah membocorkan perkembangan terbaru proyek kapal perang frigat Milgem Indonesia, dan hasilnya fix Indonesia bakal menerima 2 kapal perang frigat kelas Istif dari Turki pada tahun depan, tahun 2027 dan tahun 2028. Dan yang bikin greget, kapal yang akan dikirim ini ternyata bukan lagi F516 TCG Izmir dan F517 TCG Izmit seperti rumor awal yang selama ini beredar di media-media pertahanan, karena sekarang rencananya telah berubah total bos. Menurut media pertahanan Turki ini, yang akan dikirim ke Indonesia justru adalah F519 dan F521. Loh, kok berubah ya kan? Nah, ini menariknya bos. Awalnya memang F516 dan F517 disebut bakal dikirim ke Indonesia, tapi ternyata Angkatan Laut Turki sekarang lagi sibuk-sibuknya bos. Situasi Laut Hitam memanas, Timur Tengah panas, Laut Mediterania juga penuh rivalitas, belum lagi Turki aktif operasi di berbagai kawasan NATO. Akibatnya pemerintah Turki pun akhirnya memutuskan untuk memberi Indonesia batch yang selanjutnya. Sedangkan 3 kapal perang yang sudah jadi, yaitu F516 TCG Izmir, F517 TCG Izmit, dan F518 TCG Ichel diprioritaskan masuk inventaris Angkatan Laut Turki dulu. Sedangkan Indonesia ke bagian batch berikutnya yaitu F519 dan F521. Jadi kapal yang bakal diterima Indonesia itu benar-benar masih fresh, baru bos. Dan isi kapal ini juga nggak main-main. Frigat kelas Istif ini bobotnya sekitar 3.100 ton lebih, panjang 113 meter, bisa ngebut sampai lebih dari 29 knot. Di dalamnya ada radar Aysa Cheng S buatan Aselsan, kemudian sistem peluncur vertikal nasional Turki yaitu Midlas yang menembakkan rudal pertahanan udara Hisar-D. Kemudian rudal anti kapal Atmaka, ditambah sonar domestik torpedo, meriam laut MKE, dan sistem tempur digital Havelsan. Dan perlu kalian tahu bos, di balik proyek frigat miliaran dolar ini ternyata ada satu negara Sultan Timur Tengah yang juga ikut bermain, yaitu negara Qatar. Nah loh, pertanyaannya kok ngapain pula Qatar ikut campur dalam proyek kapal perang Indonesia Turki? Apa perannya dalam proyek ini? Simak videonya sampai habis bos. Nah, jadi nama yang muncul dari Qatar adalah Barzan Holdings, bos. Buat yang belum tahu, Barzan Holdings ini adalah perusahaan pertahanan milik pemerintah Qatar. Bisa dibilang dia adalah semacam dompet perangnya negara sultan itu, bos. Mereka bergerak di investasi pertahanan, pembiayaan alutsista, kerjasama militer, sampai proyek teknologi strategis. Menurut laporan media Turki, Thai Shipyard dan Turki telah menaikkan kontrak akhir dengan Barzan Holding Qatar senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika atau hampir 18 triliun rupiah. Lalu, kenapa harus lewat Qatar, Min? Ya, karena Qatar di sini berperan sebagai penyedia pembiayaan alias financing, bos.
Jadi simpelnya kira-kira gini nih. Turki tukang bangun kapal, Indonesia sang pembeli kapal. Nah, si Qatar ini membantu kredit dan pendanaan proyeknya, alias si tukang bayar. Makanya media Turki menyebut proyek ini sebagai Turki Qatar Indonesia Defense Industry Cooperation. Qatar punya pulus, Turki punya teknologi, dan Indonesia punya pasar dan posisi geopolitik. Jadi simpelnya ibarat kalian mau beli motor tapi duit kalian pas-pasan, bos. Di satu sisi kalian butuh itu motor, tapi di sisi lain kalian juga masih perlu pakai duit banyak. Dan akhirnya kalian minta tolong sama teman yang agak sultan buat bayarin dulu nih. Nah, nanti kalian nyicilnya sama teman sultan kalian itu, bos. Alhasil ya, penjualnya senang, barangnya kebeli ya kan. Si teman sultan juga senang, mungkin dapat ujung ya kan. Dan kalian juga senang dapat motor baru. Pekerjaan kalian terbantukan. Kira-kira begitulah simpelnya, bos. Ibarat kata simbiosis mutualisme. Dan yang lebih menarik lagi, uang hasil ekspor frigat ke Indonesia itu katanya nanti juga akan dipakai Turki untuk membangun frigat baru bagi armada mereka sendiri. Karena mereka sendiri juga masih perlu banyak armada kapal perang, bos. Mantap, mantap, jos. Lanjut ke kapal tetangga kesayangan kalian, Malaysia. Oke, jadi jika kita memboyong frigate, tetangga kita juga bakal dapat kapal baru juga nih, bos, dari Turki. Sama-sama dalam proyek Milgem Turki, tapi mereka kelasnya korvet di bawah frigate. Kalau kita ambil yang Istif kelas frigate, nah mereka ambil ada kelas korvet, bos. Jadi admin kutip dari sumber berita militer mantap Indonesia, yaitu Indomiliter, pada 24 Mei 2026 di galangan kapal Istanbul, Turki, korvet pertama program LMS Batch kedua milik Tentara Laut Diraja Malaysia resmi meluncur ke laut dengan nama Tunku Laksamana Abdul Jalil 141. Acara ini bahkan dihadiri langsung oleh Ratu Malaysia yaitu Raza Zarid Sofia, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, hingga pejabat tinggi pertahanan Turki Musa Heybeti. Dan kapal yang dibeli Malaysia ini bukan kapal patroli biasa, bos. Bukan. Korvet 2500 ton ini punya desain stealth alias siluman, panjang hampir 100 meter, kecepatan di atas 26 knot, serta mampu membawa helikopter tempur ukuran sedang. Sistem tempurnya juga nggak kalah modern, bos, memakai radar dan combat management sistem buatan industri pertahanan Turki seperti Aselsan dan Havelsan. Namun bagian paling panasnya justru ada di bagian rudalnya, bos. Seperti yang kalian tahu, awalnya Malaysia ingin memasang rudal anti kapal super canggih Naval Strike Missile atau NSM buatan Norwegia, terkenal mematikan, siluman, dan dipakai banyak negara NATO. Namun seperti yang kalian tahu, tiba-tiba Malaysia kemarin diblokir. Untungnya Turki langsung gercep, bos. Slot rudal itu kini diganti memakai rudal yang sama dengan punya Indonesia, yaitu Atmaka buatan Roketsan. Nah, mantap, mantap, jos. Tahniah, selamat untuk Malaysia. Akhirnya nanti juga bisa mendapatkan kapal perang baru setelah lama menanti Maharaja Lela Class. Mantap, mantap, jos.